Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, asalkan kita mau mengandalkan Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu mengasihi Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Yang ada kita akan lelah, kita akan kecewa, kita akan mudah untuk komplain kepada Allah. Kita menjadi murtad karena ternyata kita bukan mengasihi Allah, tetapi kita mengasihi diri kita sendiri. Contoh saja bagaimana Petrus dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui bahwa Petrus memiliki hati yang mengasihi Tuhan, tetapi Petrus belum mengetahui bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Sehingga ketika Petrus berkata, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dan ketika Yesus ditangkap dan dibawa di hadapan Hanas, mertua Kayafas, maka Petrus yang mengikuti Yesus dari belakang dan berada di luar dekat pintu, maka tergenapkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, karena ternyata Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus telah mengatakannya kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tetapi Petrus dipulihkan hatinya, karena memang sebenarnya Petrus memiliki hati yang mengasihi Allah. Berbeda halnya dengan Yudas Iskariot, yang sekalipun Tuhan Yesus sudah menjangkau hati Yudas dengan begitu gigihnya, tetapi Yudas yang hatinya telah dikuasai oleh iblis tetap tidak mau bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, dan Yudas telah menutup hati dan pikirannya untuk melakukan apa yang sudah dibisikkan iblis dalam hatinya. Dan setelah Yudas mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah ditangkap, Yudas memang menyesali perbuatannya. Hanya saja Yudas lebih memilih itu mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, maka Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus telah belajar dari Tuhan Yesus tentang mengasihi yang sesungguhnya, kasih yang membuat kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, sehingga dengan kasih itu kita dapat mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku."